ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan kajian fikih al-wajiz dan kita telah masuk dalam kitabun nikah dan telah kita bahas tentang masalah hukum pernikahan dan kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu ayyun nisa khair, wanita yang seperti apa yang baik untuk dinikahi. Hendaklah seorang pemuda yang ingin menikahi seorang wanita melihat dari sifat-sifat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antakuna dzatu din. Antakuna al-mar'ah dzata din. Wanita yang dinikahi itu hendaklah ia seorang wanita yang mempunyai agama yang kuat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadhfar bidzati dini taribat yadak." Ya, muttafaqun alaih. Bahwa wanita dinikahi karena 4. Karena hartanya, atau karena harkatnya, atau karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah, kata Rasulullah, yang kuat agamanya. Niscaya engkau akan bahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa wanita dinikahi karena 4 perkara. Hartanya, harkatnya, kecantikannya, agamanya. Kalau kita bisa mendapatkan 4-4-nya, alhamdulillah. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan 2 dari 4 ini, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya yang 3 pertama ini sulit untuk dicari, yang hartanya, yang harkatnya, yang kecantikannya, yang ada adalah yang kuat agamanya, namun dari sisi kecantikan kurang. Sementara ada yang cantik tapi agamanya rusak. Maka hendaklah ia memilih yang mempunyai agama. Karena Rasulullah mengatakan, taribat yadak, niscaya kamu akan bahagia. Walaupun demikian, tentunya kalau dia ingin mencari yang cantik pun tidak mengapa. Karena tujuan dari pernikahan adalah yaitu untuk menentukan pandangan. Terkadang kalau kita punya istri yang swing misalnya, kemudian ternyata istri kita ini di bawah rata-rata dari sisi kecantikan, terkadang menjadikan mata seorang laki-laki tidak bisa menundukkan pandangan. Tapi ketika dia mempunyai istri yang cantik misalnya, maka ia menjadikan dia bisa menundukkan pandangan. Maka itu telah terpenuhi padanya tujuan daripada pernikahan. Namun tentunya juga seorang pemuda tidak boleh pilih-pilih seperti memilih boneka yang ada di swalayan. Dia lihat, wah ini kurang cantik, yang itu wah ini agak cantik, yang ini semua dinazarin, subhanallah. Nah, ini adalah jelas haram hukumnya, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jangan ia mengharapkan seorang wanita yang
luar biasa cantiknya bagaikan bidadari di surga. Ya, terkadang akibat daripada laki-laki atau seorang pemuda terbiasa melihat sinetron atau televisi, akhirnya yang dia bayangkan adalah wanita-wanita yang subhanallah cantik sekali. Fa'allahul musta'an. Yang kedua, antakuna bikra. Ya, hendaknya yang lebih bagusnya adalah yang dipilih yang masih perawan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, "Tazawwajtu mur'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menikah dengan seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Jabir, engkau sudah menikah?" Kata Jabir, "Betul, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Perawan atau janda?" Aku berkata, "Janda, hai Rasulullah." Fahalla bikran tulaibuha, kenapa engkau tidak perawan aja yang bisa engkau bercumbu dengannya dan dia pun bercumbu denganmu? Qultu ya Rasulullah, inna li akhwat. Hai Rasulullah, aku ini dia punya saudara-saudara masih kecil. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahun. Ya, saya mempunyai saudari-saudari wanita dan aku takut ya apabila ia masuk antaraku dan antara mereka. Kata Rasulullah, "Fadzaka idzan," kalau begitu tidak apa-apa. Ya. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, tetapi apabila misalnya seseorang hamba atau seorang ikhwah menikahi seorang janda karena ia membantunya, ya, kehidupannya dan yang lainnya dengan niat seperti ini, dia bahkan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sa'i ilal armalah, orang yang membantu para janda ya kehidupannya, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya akhi, antakuna waluda. Hendaklah wanita yang dinikahi itu adalah yang banyak anaknya. Bagaimana tahu? Kita melihat ya ibunya. Kalau ibunya banyak anaknya, itu menunjukkan insya Allah keturunannya pun juga banyak anaknya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam." Nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya kepada suami dan banyak anaknya, karena aku akan berbangga ya dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Aku akan membanggakan kalian, ya, banyaknya kalian di depan umat-umat yang lain. Ini menunjukkan, akhi, kita dianjurkan untuk banyak anak. Ya. Karena banyak anak itu insya Allah banyak rezeki. Setiap anak telah Allah tuliskan rezekinya. Jangan engkau tertipu dengan ya slogan-slogan yang digaung-gaungkan oleh mereka, katanya banyak anak banyak resiko. Ya, resiko yang didapat insya Allah karena itu menghapuskan dosa-dosa kita, mendatangkan pahala besar insya Allah. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayyu rijali khair, laki-laki yang seperti apa yang baik? Kalau seorang pemuda ya, ketika ingin menikah, hendaklah ia memilih wanita yang akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena tujuan akhi dari menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah. Maka apabila ya kita menikah tidak tegak agama Allah yang adalah maksiat, ini adalah ya rumah tangga yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah tangga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan billah. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga seperti itu. Maka seorang wanita pun juga berusaha ya untuk mencari pemuda yang saleh. Ya. Disebutkan dalam hadis dari hadis Abu Hatim Al-Muzani yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah.
"Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang seorang pemuda yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika kamu tidak lakukan itu, akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Ya, tapi ini pun disyaratkan kalau wanita itu ridho. Ya, kalau wanita itu ridho, tidak ridho karena misalnya si wanita itu melihat ikhwannya ada sesuatu yang tidak serak di hatinya, ya walaupun dia memang soleh, baik akhlaknya, tapi kalau memang tidak serak di hatinya, ya tidak mengapa seorang wanita untuk menolak. Ya, adapun hadis ini bahwa kalau tidak dinikahkan akan muncul fitnah yang besar, itu kalau si wanita menyetujuinya. Namun misalnya si orang tua tidak mau menikahkannya karena alasan ekonomi. Allah, itu katanya pemudanya nggak punya duit, ya nggak punya kerjaan tetap, padahal dia tetap bekerja. Ya, banyak sekali terkadang orang tua yang masya Allah, ya, yang sangat materialis sekali. Ya, dia tidak pernah atau jarang atau bahkan mungkin menjadikan parameter seorang yang akan menjadi suami anaknya adalah yaitu yang kaya raya. Memang akhi, terkadang seorang tua ingin sekali anaknya berbahagia. Namun orang tua yang bijak, yang dia dahulukan adalah kebahagiaan dalam agamanya, kebaikan untuk akhiratnya. Adapun di dunia, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bila ia berusaha dan apabila insya Allah dia bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan rezeki padanya. Berapa banyak orang-orang yang setelah menikah yang tadinya mungkin gak punya apa-apa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkahi pernikahannya. Allah banyakkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, alhamdulillah. Dan seorang ayah boleh menawarkan anak wanitanya kepada lelaki yang saleh. Dan ini memang kewajiban ayah ya akhi, jangan sampai si wanita yang nyariin laki-laki seperti yang kita lihat, subhanallah, wanita-wanita yang tidak bertakwa kepada Allah, yang mereka gentayangan keluar ke sana kemari mencari laki-laki. Dan wanita itu subhanallah ya akhi, makhluk yang lemah. Apabila serigala itu berbulu domba yang memperlihatkan kebaikan, si wanita itu langsung jatuh hati, padahal di balik itu ia telah siap taring-taring yang menyeringai. Na'udzubillah. Maka dari itu seorang ayah yang bertanggung jawab berusaha untuk mencarikan untuk anak putrinya tersebut seorang pemuda yang saleh, yang baik. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab ketika anaknya yang bernama Hafsah bintu Umar telah menjadi janda, di mana suaminya yaitu Khunais bin Hudzafah meninggal dunia di kota Madinah. Maka Umar berkata, aku datang kepada Utsman bin Affan dan aku menawarkan Hafsah kepadanya. Maka Utsman berkata, sa'anzuru fi amri. Coba saya akan lihat lagi. Lalu aku menunggu beberapa malam. Kemudian aku bertemu dengan Utsman, maka Utsman berkata, qad badali alla atazawwaj yawmi hadza. Tampaknya saya tidak ingin menikah di hari ini. Berkata Umar, aku pun bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ini lebih tua dari Umar. Aku berkata, bagaimana kalau aku nikahkan engkau dengan Hafsah bintu Umar? Namun Abu Bakar diam saja. Ia tidak menjawab. Dan aku merasa lebih kesal sama Abu Bakar daripada kepada Utsman, karena Abu Bakar tidak menjawab sama sekali. Beberapa hari kemudian datanglah Rasulullah melamar Hafsah bintu Umar. Kemudian aku pun menikahkannya dengan Rasulullah. Lalu Abu Bakar bertemu denganku dan berkata, barangkali engkau marah kepadaku, hai Umar, ketika engkau menawarkan anakmu Hafsah, tapi aku tidak menjawab sama sekali. Umar berkata, iya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab
ya tawaranmu itu kecuali aku tahu bahwa Rasulullah pernah menyebutkan Hafsah. Dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah meninggalkan Hafsah, aku yang akan menikahinya. Lihat ya akhi, ya. Umar bin Khattab, seorang ayah yang bertanggung jawab ketika anaknya telah menjadi janda. Ya. Maka Umar tetap bertanggung jawab untuk mencarikan suami untuk anaknya tersebut yang saleh. Ditawarkannya kepada Utsman, ditawarkannya kepada Abu Bakar. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang aib. Namun ini untuk mencari keutamaan, kebaikan untuk anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah yang berusaha mencarikan lelaki yang saleh yang akan membawa dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seburuk-buruknya orang tua adalah yang mencarikan untuk wanita, untuk anaknya sebatas kekayaan, walaupun ternyata dia orang yang paling fasik di dunia. Kemudian ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita masuk kepada pembahasan yaitu nazar. Ya. Wa man waqa'a fi qalbihi khitbatu imra'atin syuri'a lahu an-nazar ilaiha qabla an yakhtubaha. Barang siapa seorang pemuda yang berkeinginan untuk melamar seorang wanita, hendaklah ia melihat dulu sebelum menkhitbah. Ingat, ini khusus buat mereka yang sudah benar-benar ingin menikahi seorang wanita. Adapun orang yang cuma sebatas pengen lihat doang, ya, maka yang seperti ini diharamkan, tetap tidak diperbolehkan, akhi. Ya, makanya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan syarat buat mereka yang munazar itu, yaitu mereka yang betul-betul ingin menikahi wanita tersebut. Dan para ulama bersepakat di bahwasannya nazar itu disyariatkan bagi mereka yang ingin menikahi wanita. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, yaitu Muhammad bin Maslamah, ia berkata, "Khatabtu imra'atan faja'altu atakhabba'u laha." Aku telah meminang seorang wanita. Faja'altu atakhabba'u laha, maka aku sembunyi-sembunyi. Hatta nazartu ilaiha fi nakhlin laha, sehingga aku pun bisa melihat dia di sebuah kebun miliknya. Faqila lahu ataf'alu hadha wa anta sahibu Rasulillah? Maka dikatakan kepada Muhammad bin Maslamah, engkau melakukan seperti itu padahal engkau sahabat Rasulullah? Kok sembunyi-sembunyi gitu loh, yang ngintip-ngintip. Maka Muhammad bin Maslamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan imra'ah, fala ba'sa an yanzura ilaiha." Apabila Allah memberikan kepada hati seorang hamba untuk mengkhitbah, melamar seorang wanita, tidak apa-apa ia melihatnya. Ini lil hajat, ya. Demikian pula dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu imra'atan akhtubuha." Ya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menyebutkan ada seorang wanita yang ingin saya pinang dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Mughirah, "Idhhab fanzur ilaiha, fa innahu ajdar an yu'dama bainakuma." Ya. Pergilah, lihat dulu. Lihatlah wanita itu. Karena itu lebih mengekalkan pernikahan kalian. Ya. Ini ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwa kita diperbolehkan untuk melihat seorang wanita. Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita tidak ada keinginan untuk meminang, maka kita tidak dibenarkan untuk melihat wajah ataupun si wanita tersebut. Karena memandang wanita itu hukumnya haram, ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum.
Apa saja yang boleh dilihat dari bagian wanita, badan wanita? Terjadi ikhtilaf para ulama. Adapun jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dilihat cuma dua saja, wajah dan dua telapak tangan. Ya, kenapa? Karena wajah itu adalah merupakan simbol kecantikan, dan tangan itu adalah menunjukkan kepada apakah si wanita ini badannya ceking, kurus, ataukah dia gemuk, terlihat dari tangannya. Sehingga wajah dan tangan itu sudah mewakilinya. Sementara sebagian ulama dari mazhab Hanabilah mengatakan boleh melihat yang terbiasa ia terlihat di rumahnya, seperti lehernya, rambutnya, dua betisnya, kakinya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah athar bahwa Umar bin Khattab melamar anak wanita Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali berkata kepada Umar, "Ab'atsu biha ilaika." Bagaimana kalau aku utus ia kepada engkau, kalau engkau memang ridha, ia adalah istrimu. Maka diutuslah Ali oleh Ali. Maka kemudian Umar pun menyingkapkan betisnya. Maka wanita ini marah dan berkata, "Kalau bukan karena kamu Amirul Mukminin, aku akan tebas lehermu." Namun sayang sanadnya munqati. Akan tetapi pendapat yang kedua ini berdalil juga dengan keumuman hadis, yaitu unzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Di sini dimutlakan. Maka kemudian diikat dengan sebatas yang terlihat di rumah. Maka boleh terlihat rambutnya, boleh melihat betisnya, sebatas yang terlihat di rumah saja, maka itu diperbolehkan. Mazhab yang paling ekstrim adalah mazhab Ibnu Hazm, mengatakan bahwasanya boleh melihat seluruh tubuhnya. Berdasarkan hadis katanya unzur ilaiha, lihat dia. Di sini mutlak dan tidak memberikan sama sekali pengecualian. Akan tetapi pendapat ini sangat lemah. Karena tidak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Yang sahih, yang rajih, wallahu a'lam, yaitu pendapat yang pertama atau yang kedua. Pendapat jumhur atau pendapat setelahnya yaitu boleh melihat cukup wajah dan dua telapak tangan, atau yang kedua yaitu boleh pula rambutnya. Karena terkadang ada wanita Masya Allah kalau pakai jilbab terlihat cantik sekali, tapi kalau pakai buka jilbabnya Masya Allah rambutnya keriting seperti rambut orang-orang Ethiopia. Sehingga akhirnya ketika melihat rambutnya mungkin membuat dia tidak enak begitu. Maka Allahu a'lam itu diperbolehkan. Kemudian akhi, apakah nazar atau melihat wanita yang hendak dinikahi itu disyaratkan harus seizin wanita itu atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak disyaratkan. Berdasarkan hadis Muhammad bin Maslamah yang tadi, bahwa ia bersembunyi-sembunyi. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah, di mana ia berkata, "Fakhatabtu jariyatan," aku meminang seorang wanita, "fakuntu atakhabba'u laha," dan aku sembunyi-sembunyi. Dan dalam hadis Muhammad bin Maslamah, ia juga sembunyi-sembunyi. Sampai ia melihat bagian tubuh yang membuat dia senang untuk menikahi dia. Ini menunjukkan akhi, tidak disyaratkan harus sesuai seizin daripada si wanita tersebut. Dan ini subhanallah syariat Islam.
Ya, adapun syariat barat dan yang lainnya yang kemudian diikuti oleh banyak pemuda kaum muslimin dengan cara pacaran, ya kenalan. Lalu kemudian setan pun melemparkan syubhat, katanya, bagaimana mau menikahi seorang wanita sementara saya nggak kenal siapa dia? Ya dengan pacaran saya bisa kenalan dulu. Ya bagaimana ini orangnya, bagaimana itu dan ini. Jelas ya akhul Islam, ini adalah merupakan talbis iblis la'anahullah. Sebab yang pertama, bahwasanya orang pacaran pasti akan memperlihatkan yang baik-baiknya saja dan menyembunyikan yang buruk-buruknya, sebagaimana itu yang kita saksikan. Yang kedua, bahwasanya berapa banyak orang yang pacaran itu, ya, setelah beberapa tahun dia pun cerai. Yang ketiga, bahwa pacaran itu maksiat. Dan maksiat itu tidak menyebabkan tidak berkah, ya, rumah tangga seorang hamba yang dimulai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bertakwa para pemuda itu. Ya, hendaklah ia melaksanakan syariat. Ya, kalau dia memang ingin menikahi seorang wanita, ya, lihat, ya, pergi ke rumah walinya, kemudian nazar, ya, kemudian baru ia nikah dengannya. Ikhwatul Islam, boleh tidak mengulangi nazar 2 kali? Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau misalnya, ya, ketika melihat nazar yang pertama dia kurang jelas, maka boleh ia mengulangi yang kedua kalinya. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, dan yang harus diingat, apabila seorang pemuda, ya, kemudian nazar melihat seorang wanita dan ternyata dia merasa tidak seret dengan wanita tersebut, jangan sekali-kali ia cerita ke orang-orang, itu perempuan kurang bagus, perempuan ini begini dan begitu, ada kekurangannya, ini haram hukumnya ya akhi. Karena itu termasuk ghibah yang diharamkan dan itu menyakiti perasaannya. Ya. Kemudian, apa boleh nazar melalui foto atau video? Ya, tidak ada larangan. Dan yang sahih itu adalah boleh. Misalnya, ya, dia, nggak ada mahram yang bisa menemaninya. Ya, dan sementara ada seorang laki-laki yang ingin nazar kepadanya, melihatnya. Maka tidak mengapa misalnya, ya, dia divideokan, dilihat, ya, atau misalnya pakai foto, tapi yang lebih bagus lagi video, karena itu lebih mendekati aslinya. Terkadang di foto-foto itu, ya, ada perempuan cantik di foto jadi jelek, ada perempuan jelek di foto jadi cantik, jadi akhirnya terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini juga, ya, menyebabkan akhirnya kekecewaan, maka tidak bagus seperti itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ingat, tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang dinazar. Ya, seorang laki-laki yang dia pergi ke rumah walinya, ingin nazar misalnya, tidak boleh dua-duaan asyik-asyikan sampai kemudian ketawa cekikikan. Ya akhul Islam, a'azzani Allah, yang akhirnya jadi pacaran juga. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita dengan tanpa mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan, kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu bagaimana mengajak bicara wanita yang, ya, sudah dia lamar, seperti telepon-teleponan, SMS-SMS-an. Apabila kalau pembicaraan itu sebatas untuk hajat saja, yang berhubungan dengan hal-hal yang, ya, pernikahan dan yang lainnya, maka ini diperbolehkan. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Ya akhal Islam, a'azzani Allah, karena ia menimbulkan fitnah dalam hati seorang hamba. Ini berhubungan dengan, yaitu nazar. Kemudian ya akhi, kita masuk ke meminang, melamar.
Apa itu melamar? Itu talabuz zawaj minal mar'ah bil wasilatil ma'rufati bainan nas. Yaitu meminta supaya dia bisa menikahi wanita, ya, pada asalnya yaitu kepada walinya, tapi untuk janda tidak apa-apa, dia langsung minta kepada dirinya. Ya, dengan dikembalikan kepada uruf, karena cara-cara meminang itu dikembalikan kepada uruf. Ya, di suatu kebiasaan masyarakat, selama kebiasaan itu tidak tidak ada padanya unsur kemaksiatan ataupun kesyirikan ataupun khurafat dan tahayul, ya, maka silahkan dia meminang sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat itu. Terkadang ya keluarga membawa misalnya bawa-bawaan apa gitu ya, pakaian apa gitu, itu tidak apa-apa, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya urfi. Dan kaidah mengatakan bahwa sebuah dalil syariat yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan setempat. Ikhwatul Islam, bagaimana tata cara meminang? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan kita buka tanya jawab. Nah, demikian ikhwatul Islam sesi materi untuk kesempatan pagi hari ini dari pembahasan Kitabun Nikah, Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullah taala. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung untuk pagi hari ini di nomor telepon 021 823 6543 atau bisa dengan melalui pesan singkat yang kami berikan di nomor 0819896543. Dan untuk yang pertama kita akan angkat dari penanya melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan, dengan siapa, dari mana? Dengan Nadi, Pak, dari Jakarta Timur. Nah, silakan, mohon dikecilkan radio monitornya. Ya. Begini, Pak Ustaz. Saya seorang pemuda, tapi alhamdulillah sudah punya pekerjaan. Tapi sudah punya ini, udah nikah belum? Belum, Pak Ustaz. Oh, belum. Nah, ini saya ada niat gitu. Saya suka sama seorang akhwat, tapi saya itu ingin menikahi dia, cuman dia itu belum siap karena alasannya belum mengenal gitu, Pak Ustaz. Jadi pengennya pacaran dulu gitu? Belum mengenal antum? Iya, belum mengenal gitu. Maksudnya saya tuh nggak pengen pacaran gitu. Cuman saya tuh kalau kata Ustaz gitu suka gelap gitu ya. Maksudnya saya tuh susah berpaling gitu, Ustaz. Saya pengen ganti yang lain tuh, keinginan saya hanya sama dia gitu, Ustaz. Yang saya tanyakan syaratnya kiat-kiat gimana gitu, Ustaz, syarat Ustaz supaya saya tidak gelap gitu, Ustaz. Kalaupun dia tidak mau, supaya berpalingnya gimana mencari gitu, yang lain begitu ya. Nah, itu yang sudah siap. Sabar untuk sama dia atau gimana? Mohon nasihatnya dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang antum sudah benar-benar mencintai wanita itu, ya, dan betul-betul ingin menikahi dia, dan dia mengatakan saya belum kenal kamu, ya cobalah, ya mungkin sedikit pembicaraan lil hajat, tanya kepada dia, apa maksudnya ukhti, apa anti, apakah maksudnya ingin supaya kenal dulu akhirnya kita pacaran. Ya, kalau untuk pacaran saya berat, karena Allah dan Rasulnya sudah melarang. Jelaskan kepadanya dengan baik-baik, ya, dengan kata-kata yang lembut, ya, supaya dia faham bahwasanya pacaran itu hukumnya tidak boleh haram. Iya. Mungkin kalau anti misalnya pengen kenal siapa saya, ya insya Allah mungkin saya punya teman atau punya kakak atau adik yang bisa menceritakan bagaimana karakter saya, sifat saya. Ya, kalau kenalan itu dengan cara pacaran, ya secara Islam kan nggak boleh, anti, ya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Cobalah, ya, dikasih dulu pemahaman perempuan itu.
Kalau si wanita itu sudah paham, alhamdulillah, oh tidak boleh, oh ini, ya. Coba antum adik suruh, misalnya adik wanita untuk mendekati dia, sebagaimana Rasulullah pernah menyuruh ya seorang wanita ketika Rasulullah ingin menikahi seorang wanita, disuruhnya ya sebagian istrinya untuk mendatanginya. Ya adik wanita atau misalnya siapa saudara wanita, cobalah pergi, ya ngobrol dengan dia, supaya dia bisa tanya-tanya bagaimana karakteristik si pemuda ini. Terkadang ada ya wanita itu sifatnya idealis, ya dia pengen karakter pemuda itu harus begini, ya sangat idealis, karena maklumlah ya kalau perempuan biasanya seringkali jual mahal gitu. Tapi kalau udah tua baru jual murah. Maka tidak apa-apa, antum berusaha dulu, ya supaya antum bisa menikahi wanita tersebut. Kalau memang ternyata qadarullah, ya ternyata si wanita itu menolak antum yakinlah bahwa Allah ingin memberikan yang terbaik buat antum. Dan yakinlah kepada Allah, ya barangkali Allah memalingkan dia dari antum karena ia tidak baik. Ya, bukankah isi daripada doa istikharah, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah jika engkau mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik untukku, agamaku, duniaku, dan akibat daripada urusanku, maka palingkan ia dariku dan palingkan aku darinya. Ya, kalau ternyata si wanita dipalingkan oleh Allah dari engkau, yakinlah bahwa ternyata wanita itu bukan ya ya tidak baik buat kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Segera banyak berdoa kepada Allah, segera ya banyak bermunajat kepada Allah, dan segera nazar lagi dengan wanita lain. Ya barangkali Allah berikan yang lebih cantik buat kamu, yang lebih baik agamanya dari dia. Ya, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pertanyaan penelpon yang kedua ada Ummu Rahma di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, anak kemarin ada yang mengatakan bahwa punya anak itu jangan terlalu dekat gitu, terlalu banyak anak, jadi pendidikannya juga susah katanya gitu. Padahal yang mengatakannya juga seorang alim juga. Katanya para salaf itu terlalu tawakal pada Allah. Nanti kalau misalkan pendidikan jadi untuk mengeluarkan uang saja nggak sanggup gitu. Sebetulnya menurut syariat itu punya anak banyak itu sebatas mana gitu, untuk apa pendidikan atau untuk mengatur jaraknya itu gitu Ustaz. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang mengatur jarak ya kelahiran untuk maslahat yang besar atau ada hajat itu boleh-boleh saja. Ya, itu semua diserahkan kepada kemampuan kedua orang tua. Kalau memang ya untuk tiap tahun ya tidak mampu, repot dan yang lainnya sulit. Ya. Walaupun dengan pembantu misalnya, karena mungkin juga ekonomi yang pas-pasan, tidak apa-apa dia sebatas untuk ya menjaga jarak, memberikan jarak-jarak tapi tidak membatasi. Ya. Untuk supaya lebih anak mendapatkan ASI yang cukup 2 tahun dan lebih mendapatkan perhatian dalam pendidikan dan yang lainnya. Ya, untuk kemaslahatan yang besar, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian dia sampai mengatakan salaf itu terlalu tawakal, ini sudah mencemooh namanya. Ya. Salafus saleh, tawakal mereka lebih kuat dari kita dan tawakalnya mereka lebih baik daripada kita. Tawakalnya mereka disertai dengan usaha. Mereka lebih kokoh dan lebih kuat keimanan dan dari sisi fisik dan kekuatan dalam pendidikan. Makanya ya mereka banyak anaknya tapi jadi semua. Kenapa? Karena mereka kekuatan tawakal yang disertai dengan usaha. Ya, dia kira tawakal itu tidak tanpa ada usaha. Ya, karena kebodohan dia terhadap makna daripada tawakal itu sendiri, barangkali akhirnya dia suudzon kepada salafus saleh. Jelas ini perkataan yang tidak layak. Nah, selanjutnya dari pertanyaan Ibu Ati di Jakarta Selatan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ke inti pertanyaan, Ibu. Kalau seorang wanita sudah bermaksud untuk menikah, ini sering
berjodohkan gitu, tapi ternyata si akhwatnya tidak menyukainya. Dan seorang wanita sampai kini belum juga mendapatkan jodoh itu. Apakah seorang wanita yang belum mendapatkan jodoh itu suatu kehinaan karena sering kali dicemooh, dihinanya begitu? Mohon penjelasan. Enggak, Pak, diulangi, Bu. Jadi si akhwat itu suka menolak atau gimana? Iya, si akhwatnya pilih-pilih gitu ya. Si akhwatnya mas menerima aja gitu. Tapi akhwatnya terlalu mahal gitu, Bu ya. Ikhwannya enggak mau gitu. Oh, jadi ditolak terus. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya ya, seorang wanita wajib bersabar. Yang pertama bahwa ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik insyaallah bila ia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Mungkin ya si ikhwan tersebut menolak bisa jadi karena Allah tahu bahwasanya si ikhwan itu tidak baik buat akhwat ini. Sudah berkali-kali dinazar tapi kok ikhwannya enggak ada yang mau terus sama saya. Kenapa ya Allah? Maka segera ya bertadarruk kepada Allah, banyak-banyak bertaqarrub kepada Allah. Barangkali Allah ingin menguji dia. Ya. Allah ingin uji dia dulu. Sabar dia tidak. Ia menghadapi musibah dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Ya, terus ia mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, insyaallah. Ya, apabila terus akhwat ini bersabar, terus memohon kepada Allah, Allah akan mendatangkan ya seorang laki-laki yang memandangnya cantik bagaikan bidadari kepadanya. Yang baik insyaallah akhlak dan agamanya akibat daripada kesabaran. Berapa banyak ya wanita-wanita yang kenyataannya seperti itu. Setelah dia sabar, dia menghadapi ujian, cobaan, ternyata Allah berikan yang terbaik buat dia. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari begitu banyaknya pesan singkat di 0819896543 dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya tadi Ustaz. Ustaz, apabila banyak usaha dari keluarga wanita yang menjodohkan wanita atau akhwat, namun karena berbagai hal akhirnya tidak kunjung juga adanya jodoh yang datang sementara usia sudah begitu banyak, apakah berdosa apabila wanita tersebut memutuskan untuk tidak menikah? Jelas ini keputusasaan yang tidak terpuji. Ya. Apalagi wanita itu sudah memutuskan untuk tidak menikah, maka seakan dia mengatakan saya sudah putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali suatu kaum yang kafir. Ya. Jangan kita putus asa, jangan kita mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Dia tahu dari mana ya bahwa dia tidak akan mendapatkan jodoh selama-lamanya. Ya, walaupun memang usia yang sudah tua dan ternyata tidak ada kunjung datang seorang pemuda yang meminangnya, ya, dia tetap membuka diri. Kalau memang ternyata ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ya saya ingin bersungguh-sungguh untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Allah ya ingin saya supaya bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu Allah, supaya Allah ya memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan yang lainnya, ya, supaya menjadi hafizah. InsyaAllah ya kalau dia ternyata sudah jadi hafizah, hafal Quran, hafal hadis, banyak ilmunya, mungkin barangkali ada ya dengan sendirinya banyak ikhwan yang meminang. Allahu a'lam. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali dari Ummu Syifa dan beberapa pertanyaan yang lainnya. Barakallahu fikum Ustaz, bagaimanakah hubungan atau muamalah di antara istri-istri yang suaminya berpoligami agar tidak terjadi saling benci kemudian saling menzalimi di antara mereka? Mohon nasihat bagi istri-istri yang suaminya seperti ini Ustaz. Tentunya ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum,
Yang pertama, memang kecemburuan itu adalah karakter atau sifat daripada manusia atau wanita, baik laki-laki maupun wanita. Pasti ya, jangankan itu kita, istri-istri Rasulullah saja kita lihat ya sering cemburu. Sebagaimana pernah terjadi ya, sebab turunnya daripada ayat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Ya, waktu itu karena Rasulullah SAW di rumah Zainab dihadiahkan madu. Dan Rasulullah SAW sangat suka kepada madu. Sehingga akhirnya setiap hari singgah di rumah Zainab untuk minum madu. Ya, ternyata Aisyah dan beberapa ya, istri Rasulullah yang lainnya ya cemburu dan kemudian membuat makar. Ya, nanti kalau Rasulullah datang, katakan kok mulutmu bau busuk. Ya. Yang kemudian akhirnya Rasulullah paham. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu saya tidak akan meminum madu dari Zainab selama-lamanya. Maka Allah pun menegur Rasulullah. Hai Nabi, mengapa engkau mengharapkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Hanya sebatas engkau mengharapkan keridhaan istri-istrimu. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kecemburuan para istrinya itu. Akan tetapi, ya para istri hendaklah bertakwa, dan ini yang harus dikuatkan ketakwaannya. Ya, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, tujuannya bagaimana berlomba-lomba untuk menyenangkan suami. Ya, tujuan kita mencari surga, bukan sebatas mencari keridhaan suami. Ya, ketika seorang wanita sadar ya bahwasannya tujuannya adalah berusaha untuk meridhakan suami dalam rangka meridhakan Allah Rabbul Alamin, maka pada waktu itu menjadi perlombaan ya bagi semua istri-istri dia. Kalau dia punya istri 2 atau 3, istri-istrinya menjadi berlomba-lomba bagaimana menyenangkan suaminya. Ya, kecemburan boleh cemburu, tapi cemburu itu tidak boleh kemudian menimbulkan ya hal-hal yang menyebabkan akhirnya dizaliminya seorang ya istri daripada yang lainnya. Makanya disebutkan dalam hadis, la tas'alul mar'ata talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Janganlah seseorang meminta suaminya untuk menceraikan madunya hanya karena untuk mencukupi apa yang ada di dapurnya. Tidak diperbolehkan. Hendaklah ia sabar, hendaklah ia kembalikan semuanya kepada Allah, dan hendaklah ia sadar bahwasannya tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, bagaimana ya ia bisa menservis suaminya sebisa mungkin. Saya yakin seorang wanita yang masya Allah bersungguh-sungguh menservis ya suaminya ya dengan servis yang luar biasa, dia pasti akan lebih mendapatkan cinta daripada yang lainnya. Ya, tentu semuanya ini ikhlas. Makanya keikhlasan ini penting juga untuk mereka. Ikhlas menerima keadaan, sabar ia menghadapi ketentuan, yang kemudian disertai dengan tawakal kepada Allah Rabbul Alamin, dan bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Ya, makanya disinilah keimanan itu sangat penting sekali. Ya, makanya seorang akhwat atau yang kenyataannya ternyata suaminya seperti itu sudah poligami, maka segera dia banyak-banyak tabarruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kepada Allah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah supaya dikuatkan hatinya dan dihilangkan rasa cemburunya tersebut, ya, dan supaya diberikan kekuatan untuk terus berbakti kepada suami. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya masih dari pesan singkat dari saudari Khaila di Bogor. Barakallahu fikum. Ustaz, ada 2 pemuda yang hendak melamar ana yang keadaannya berbeda. Manakah yang sebaiknya saya pilih untuk menjadi suami? Apakah seorang yang mu'allaf tetapi memiliki akhlak yang baik, ataukah seorang pemuda yang memiliki ilmu agama yang cukup baik namun diketahui akhlaknya yang kurang baik? Iya. Memang ini adalah pilihan yang serba salah. Yang satu mu'allaf tapi akhlaknya baik. Yang satu ya berilmu tapi akhlaknya kurang baik. Yang harus anti lakukan dulu adalah ya memeriksa dengan teliti. Pertama, apa betul ya orang yang berilmu tadi akhlaknya tidak baik?
tidak baiknya dari sisi apa. Ya kalau cuma sebatas lentingan kata orang yang mungkin nggak jelas kabarnya, ya jangan dulu diterima. Sampai betul-betul yakin memang betul dia punya akhlak yang tidak bagus. Misalnya ya akhlak apa sifatnya kasar, keras. Ya. Namun yang mu'allaf ini walaupun dia tidak punya ilmu tapi dia sifatnya baik. Ya, dan dia lembut dan kasih sayang kepada istrinya. Maka terserah kalau memang dia memilih yang lembut, yang kasih sayang, yang baik akhlaknya walaupun dia kurang ilmunya. Barangkali dia bisa kelak insyaallah setelah menikah untuk diajak ngaji. Ya, untuk kemudian disuruhnya suaminya semakin terus memperdalam ilmunya, semakin memperdalam ilmunya. Kan terkadang ya akhi setelah berumah tangga akhlak itu yang paling bagus, yang segala-galanya. Ada orang berilmu tapi kemudian kasar. Dia punya ilmu dia, tapi dia tidak punya akhlak. Dia kasar sama istrinya. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Si istri tidak merasa nyaman. Dan seberapa banyak kita dengar keadaan demikian. Tapi sebaliknya ada orang yang tidak punya ilmu tapi akhlaknya baik. Ya, dia bisa pengertian kepada istrinya. Dia pun juga ya lembut kepada istrinya. Sehingga ia menjadi tenang hatinya dalam keadaan seperti ini. Maka ya silahkan barangkali ya yang lebih baik, yang punya akhlaknya tapi kurang ilmunya, ya anti bisa pilih kemudian sambil terus ya diminta suaminya supaya terus ngaji, terus ya memperdalam ilmu agama. Insyaallah kebaikan buat nanti, Allah. Nah, selanjutnya masih dari pesan singkat ada pertanyaan dari saudara Asep di Subang dan Adi di Depok. Ustadz, bagaimanakah kedudukan sholat istikharah di dalam memilih pasangan atau jodoh? Apakah sebelum khitbah ataukah sesudahnya? Dan apakah boleh bagi seseorang memutlakkan untuk berdoa agar dipertemukan dengan seseorang yang jelas namanya ataupun kedudukannya bagi jodoh bagi seseorang yang terbaik untuk dirinya? Ya akhal Islam, azani Allah wa yakum, yang mengenai sholat istikharah sebelum menikah saya belum mendapatkan contoh dari para salafus saleh. Yang jelas kalau kita sudah serak dengan seorang wanita, ya sudah senang dari sisi agamanya, akhlaknya, sudah gitu mungkin parasnya cantik misalnya, ya sudah bismillah saja. Saya belum mendengar ada sahabat sebelum menikah ya untuk istikharah. Tapi untuk istikharah dan dia berdoa kepada Allah ya supaya diberikan yang terbaik, silakan saja. Berdasarkan keumuman daripada hadis istikharah, idza ahamma ahadukumul amr, apabila seseorang dari kalian ya ingin melakukan sebuah urusan, dan menikah itu adalah perkara urusan. Demikian pula sebagian sahabiat ya ketika Rasulullah SAW meminangnya, ia memohon kepada Allah ya supaya yang terbaik dijadikan itu terbaik untuknya. Ya karena ia takut kalau ia tidak bisa melayani Rasulullah SAW semaksimal mungkin. Itu tidak apa-apa. Ya. Maka tentunya ya akal Islam yang harus dia fahami bahwa kita tidak tahu seorang wanita itu baik atau tidak untuk kita. Oleh karena itu, ya tidak bagus kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah pertemukanlah aku dengan si fulanah bintu fulanah. Karena dia tidak tahu bagaimana, apakah itu baik buat dia kelak setelah ia berumah tangga. Dari mana ia tahu? Yang lebih bagusnya dia berdoa, ya Allah, jika memang dia baik untukku, ya berikan aku kemudahan untuk menikahinya, dan tolong berkahi pernikahanku, dan ridhai aku ya Allah dalam pernikahanku itu. Tapi jika dia tidak baik ya Allah, tolong palingkan dia dariku, dan palingkan hatiku darinya. Kemudian ya berikan aku keridhaanmu, dan berikan kepadaku yang terbaik untukku. Itu lebih bagus lagi ya. Karena dia tidak tahu apakah wanita itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik baginya atau tidak. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Untuk yang berikut ada Ibu Rahma di Bintaro, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustaz, saya mau tahu ya, suami macam apa yang harus dihormati di Katolik. Sedangkan
suami saya tuh kasar, tidak sholat, terus suka mungkit-mungkit apa yang dia berikan gitu Ustaz. Saya sakit hati Ustaz. Cuma gimana ya Ustaz ya, saya harus bagaimana sama dia. Sedangkan saya pernah minta talak sama dia, tapi dia bilang akan mau menghancurkan saya gitu Ustaz. Di depan orang tua saya dia ngomong gitu juga Ustaz. Saya harus bagaimana Ustaz, sedangkan saya ini aparat Ustaz. Cukup Ibu. Iya. Tentunya Ibu, barangkali Ibu bisa memberikan penyelesaian yang terbaik, ya. Dengan cara misalnya kalau dia aparat, cobalah Ibu ya bilang ke atasannya, atasan dari aparat itu, karena biasanya kalau aparat tunduk banget sama atasan, ya. Mungkin dia punya atasan yang bisa Ibu hubungi dan ceritakan, dan Ibu bisa ceritakan keadaannya begini, Pak, bisa nggak Bapak menasihati suami saya, Bapak kan atasannya dia, ya, tolonglah saya keadaannya seperti ini dan itu. Biasanya kalau aparat itu ya tunduk sama atasannya itu, ya, Allahu a'lam. Yang kedua, ya teruslah Ibu kalau keadaannya seperti itu, misalnya kalau Ibu juga mau minta talak, ya akhirnya malah mudarat, atau Ibu minta khulu juga bakalan mudarat buat hidup Ibu, ya maka barangkali ini adalah sebagai ujian buat Ibu, terus bersabar. Ya barangkali ya di balik kesabaran Ibu itu akan mendatangkan sebuah hikmah yang agung. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Dan tidak ada ya suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran, kata Rasulullah SAW. Ya Allah ingin menguji Ibu, ya Allah ingin mengampuni dosa-dosa Ibu dan mengangkat derajat Ibu. Ya keadaan yang Ibu hadapi memang berat, apalagi dia tidak sholat, subhanallah. Ya, maka kalau memang ternyata Ibu misalnya sudah berikan nasihat berbagai macam cara, sudah ditempuh, apalagi dia tidak sholat, dan itu merupakan uzur yang syar'i untuk kita ya meminta khulu, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya dikhawatirkan akan mudarat yang lebih besar, lebih baik kita sedikit bersabar dan yakinlah ya bahwa orang yang bersabar itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ibu, ya, kesabaran itu insyaallah akan memberikan hasil yang terbaik. Ya, pernah saya kisahkan di sini. Ini seorang wanita yang dia bersabar menghadapi ya kekejaman suaminya. Sabar dan sabar tanpa mengeluh sedikit pun juga. Ya akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian setelah dari kematiannya, ya lebih dari 10 tahun, ternyata kuburannya itu dipindahkan, digali, ternyata mayatnya masih utuh. Ya tidak berubah sedikit pun juga. Barangkali itu adalah sebagai karomah untuknya dan pemulihan Allah atas akibat daripada kesabarannya. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang datang dari Pak Mansur di Sentul. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya ini Ustaz. Saya punya mertua, selama ini rumah tangga saya dengan anaknya hampir 10 tahun, tuh ya dibilang nggak pernah sholat sih, pernah kerja kadang sebulan sekali, kadang sekali, jarang sekali. Ini kadang-kadang kalau dikasih nasihat, sebu sholat, sebu ngaji, udah kamu aja sholat, saya mau gampang, kamu aja ngaji, saya mau gampang. Ini gimana Ustaz cara saya menghormatinya ini Ustaz? Itu anak Bapak, mertua. Iya, itu mertuanya ya. Mertua Bapak jadi sulit untuk diajak sholat gitu Pak ya. Sulit Ustaz. Iya, lihat itu aja Pak Mansur. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menghadapi mertua ya hampir sama dengan menghadapi orang tua. Iya, kita terkadang menghadapi orang mertua itu harus lebih lembut dibandingkan dengan yang lainnya. Karena walaupun bagaimana, orang yang lebih tua terkadang merasa dirinya lebih dibandingkan dengan yang lebih muda.
Menasihati mereka pun juga harus punya cara tersendiri, ya, dengan cara kita yang pertama, ya barangkali kita tidak langsung masuk kepada permasalahan. Ya, kita akrab aja dulu. Ya, dengan kita sering ngobrol sama dia, sambil kita memperhatikan sela-sela yang kita bisa masuk ke situ. Ya, mungkin kalau Bapak langsung ceramahi dia tidak mau. Tapi ketika Bapak berikan masukan-masukan tanpa dia sadari dan tanpa ada kesan menggurui, ya, sambil ngobrol sedikit berikan masukan, ya, supaya dia berpikir. Barangkali Bapak misalnya masuk dari sisi akidah dulu, ya, pemahaman tentang pengenalan Allah Rabbul Alamin, ya, berikan juga buku-buku yang bermanfaat buat dia. Ya, maka mudah-mudahan, ya, disertai dengan antum juga memberikan contoh-contoh yang baik. Ya, mungkin juga penting misalnya diajak, ya, sekali-kali misalnya ke suatu tempat yang di situ banyak orang-orang soleh yang beramal soleh, ya, sehingga pada waktu itu bisa memberikan motivasi dia sehingga dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah, ya, kita usahakan dulu dengan berbagai macam cara. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati daripada pemertua antum tersebut. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana? Hartono, Pak, dari Liverpool. Silakan Pak Hartono. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai istri Pak Ustaz. Kalau saya nasihatin untuk sholat, ngaji, berzikir, itu kadang-kadang dia melaksanakannya dilambat-lambatin gitu, nggak kadang-kadang kelihatannya nggak sungguh-sungguh gitu. Siapa itu, Pak? Ya, Ustaz. Istri Bapak begitu? Istri saya, Ustaz. Oh iya. Tapi jadi dia tetap sholat. Itu sering dilambat-lambatin gitu, kalau sholat nunggu waktunya sudah mau habis gitu. Menghadapi istri kayak gitu, saya harus gimana, Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wanita memang Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Kata Rasulullah, innahunna khuliqna min dhira' wa inna awajah syai'in a'lah. Ya, wanita itu diciptakan dari tulang yang paling bengkok. Ya, fa in dhahabta tuqimah, kalau engkau berusaha untuk meluruskannya patah, engkau biarkan juga tetap aja bengkok. Maka Rasulullah memberikan cara, fastausu bin nisa'i khaira. Ya, maka hendaklah engkau berbuat wasiat baik kepada wanita. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah ketika membawakan hadis ini memberikan bab mudaratin nisa, bab merayu wanita terkadang, ya, butuh antum lembuti, dirayu, ya, dengan kata-kata yang lemah lembut dan bijak, ya, diberikan kepada dia targhib, ya, kabar gembira atau sifatnya sesuatu yang membuat dia motivasi. Iya, terkadang kalau kita kerasi dia, mungkin kita nyuruhnya, kamu tuh gimana sih gini, si wanita tidak suka, dia tidak suka dikerasi karena memang sifat wanita begitu. Tapi coba, ya, kita senyum pada dia. Kemudian, ya, kita ucapkan kata-kata yang lemah lembut. Ya, katakan kepada dia, ya, Masya Allah, ya, istriku ini adalah seorang istri yang Masya Allah, yang saya kagumi. Ya, tentunya lebih baik lagi dan lebih kagum lagi kalau saya Masya Allah, ya, kita bersama-sama untuk melaksanakan syariat Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Coba ya, bayangkan betapa indahnya sebuah keluarga yang betul-betul ingin ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentuh hatinya, ya. Dan wanita kalau sudah tersentuh hatinya, insya Allah ya akan bisa mau. Tapi ketika bapak mensikapinya dengan keras, ya, seakan-akan dia adalah budak ataupun anak kecil, ataupun karena bapak merasa seorang suami sehingga akhirnya seenaknya untuk memerintahkan, barangkali dia akan semakin bengkok. Ini tidak bagus juga. Allahu a'lam.
Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat untuk yang berikut ini. Barakallahu fikum Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika yang mengkhitbah atau yang meminang dari pihak perempuan, sebagaimana hal ini menjadi adat dari suku tertentu, Ustadz? Ya, akhal Islam, sesungguhnya Islam telah menjadikan laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Islam memuliakan wanita. Karena Islam memuliakan wanita, maka dialah yang dipinang dan dicari oleh laki-laki. Ya, dia bagaikan sekuntum bunga ataukan sebuah bagaikan intan berlian dalam lautan yang dicari oleh semua orang. Betapa indahnya dia dan betapa dia itu terjaga kehormatannya, sehingga laki-lakilah yang datang untuk meminangnya. Adapun kemudian wanita meminang, ya tampak ia begitu sangat terendah derajatnya dan harakatnya. Namun kemudian setan membalikan fitrah manusia. Ya, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathu syayatin. Ya, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan ya bersih, hanif, sesuai dengan fitrahnya. Wanita sesuai dengan fitrah wanitanya, laki-laki sesuai dengan fitrah laki-lakinya. Lalu kemudian setan pun merubah fitrah mereka, ya, menggelincirkan mereka sehingga berubah fitrah mereka itu. Makanya meminang wanita yang meminang laki-laki, sehingga akhirnya laki-laki menjadi bagaikan wanita. Ini sudah terbalik fitrah seperti ini. Ya, setanlah yang menjadikan manusia itu digelincirkan. Ya, padahal ya yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah seorang laki-laki yang datang meminang kepada seorang wanita. Itu yang sesuai dengan syariat Allah. Nah, masih dari pesan singkat yang berikut, Ustaz, saya mempunyai adik perempuan yang hamil sebelum nikah, lalu kami nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan sekarang sudah melahirkan dari hasil zina tersebut. Bagaimanakah menurut ketentuan syariat? Apakah harus diulang kembali pernikahannya atau bagaimana, Ustaz? Bila saya yang menjawab, maka saya yang lebih merujukkan pendapat bahwa ya pernikahannya tidak sah, sebagaimana itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun, ya bila KUA menyatakan sah dan dinikahkan di depan KUA, ya maka saya katakan sah. Ya, tidak perlu diulangi lagi pernikahannya. Ikuti saja dengan apa yang ketentuan pemerintah yang ada. Allah. Nah, selanjutnya berikut pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, pada pertemuan di pekan yang lalu, saya mendapati pernyataan antum bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menikah dan beliau mendatangi dari hamba sahaya. Yang jadi pertanyaan, apakah pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih ada hamba sahaya, dan apabila seseorang mendatangi hamba sahaya tersebut, apakah kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dia yang mendatangi hamba sahaya itu sama dengan kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Peperangan di waktu itu di zaman Syekhul Islam masyhur, yaitu melawan tentara Tartar. Yang waktu itu Tatar menguasai dunia Islam, ya Baghdad dan beberapa negeri-negeri Islam yang lainnya. Kekejaman tentara Tartar sangat ya terkenal, dicatat dalam kitab-kitab ya sejarah. Dan kemudian di zaman Syekhul Islam itulah ya pertama kali kemenangan tentara Islam ya terhadap Tartar. Makanya kalau antum baca ya sejarah kehidupan di zaman Syekhul Islam Taimiyah, akan tahu insyaallah ya bahwa terjadi peperangan melawan orang-orang kufar. Sehingga kemudian ya ketika ada tawanan dari kalangan ya dari lawan atau musuh, ya, kemudian dibagi-bagikan menjadi ghanimah, akhirnya jadilah dia budak sebagai hamba sahaya yang boleh didatangi oleh majikannya ya setelah haid satu kali, setelah bersih sekali. Ya, akan tetapi tentunya haknya dengan antara ia dengan istri dan ia dengan hamba sahaya jauh berbeda.
Adapun istri, dia wanita yang merdeka. Dia harus dihormati hak-haknya. Ya, sedangkan hamba saya, dia bukan wanita merdeka, dia bagaikan bujang dan pembantu, namun juga harus dihormati bahwa dia adalah seorang manusia yang harus dijaga, yang tidak boleh dizalimi. Ya, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Barakallahu fikum, Ustadz, mengenai sholat istikharah yang tadi dijelaskan, apakah ada batasan waktu bagi sholat istikharah ataukah terus menerus sampai ada ketetapan hati? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tidak ada batasan waktu. Apabila ia mengulangi lagi, ya silahkan. Akan tetapi terjadi kesalahan di dalam memahami daripada sholat istikharah. Kesalahan yang pertama, sebagian orang menganggap bahwa ketetapan hati itu melalui mimpi. Ya. Ini adalah merupakan perkara yang tidak pernah ditunjukkan oleh syariat, bahkan ini berasal dari sufi. Sehingga akhirnya dia menunggu mimpi dulu sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal yang antum harus tahu bahwa menikah itu adalah tidak disukai oleh syaitan. Syaitan lebih suka engkau berzina. Barangkali syaitan akan datang kepada kamu, jangan kamu nikah sama dia. Akhirnya enggak nikah-nikah. Jadi seret engkau kepada perbuatan zina, iyadzan billah. Ya akhi, ya. Yang kedua yang harus difahami bahwa kalau kita sudah sholat istikharah, kalau misalnya kita ingin menikah dengan seorang wanita, kemudian kita sholat istikharah, yang harus kita lakukan apa? Kata para ulama, tetap maju terus, jalan terus, maju. Kalau ternyata di jalan kok Allah terus berikan berbagai macam kesulitan, ya sehingga misalnya dari orang tua wanita tersebut kok malah nggak setuju sama saya, ya maka pada waktu itu barangkali itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mundur aja, cari yang lainnya. Ya. Itu jadi kalau kita istikharah itu bukan kemudian kita mundur dari yang kita inginkan, tetap kita maju terus. Ya. Sebab tanda daripada seseorang itu diridhai oleh Allah, dimudahkan segala-galanya. Sahih. Ya, ketika ia istikharah kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah mudahkan. Ya, karena ada isi daripada istikharah itu adalah, ya Allah kalau ini adalah baik buatku, maka berikan kemudahan. Itu ternyata dimudahkan. Ya, dia datang, ya ternyata semua urusan dimudahkan oleh Allah. Tiba-tiba rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka dan yang lainnya. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meridainya. Wallahu a'lam. Nah, masih dari pesan singkat dari saudari Ifra. Ustaz, saya hidup di lingkungan masyarakat yang masih awam, tidak ada satupun ikhwan yang sejalan manhajnya dengan ana saat ini di masyarakat ana. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah caranya agar saya bisa bertemu jodoh ana sedangkan tidak ada teman yang lain yang sejalan atau yang bisa dijadikan sebagai wasilah dari perantaraan datangnya jodoh, Ustaz? Ini akhwat ya. Nah, sudah akhwat. Ya tentunya dia berusaha semaksimal mungkin. Ya dia mungkin bisa pergi ke sebuah pengajian. Nah, kemudian dia bisa kenalan dengan akhwat-akhwat di sana. Ya. Yang kemudian atau mungkin juga dia misalnya mengambil majalah tertentu, meminta tahu ada kajian di sini di daerah mana misalnya. Ya. Sehingga kemudian dia berusaha untuk datang ke pengajian. Tentunya juga niat yang paling utama adalah untuk ngajinya, ya bukan ingin cari jodohnya. Ya, sambil kemudian kenalan sama akhwat-akhwat, sambil kemudian dia berikhtiar, sambil disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik untuknya. Ya. Dan juga ya tentunya sambil kita untuk ilmu, gunakan masa kesendirian itu untuk terus menggali ilmu. Sebab mungkin setelah menikah ia tidak akan sempat untuk melakukan itu. Ya. Sebelum menikah dan ketika dia menunggu jodoh datang, sambil dia berusaha, sambil dia terus menuntut ilmu, terus dia menghafal Quran dan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami agama ini. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali ada Abu Mila di Pondok Ranggon, silakan Pak.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya Bapak atau agak jauh dari radio monitornya. Saya Abu Mila Pak dari Pondok Ranggon. Silakan. Saya ingin menanyakan hukum yang saya sendiri ini orang awam belum mengerti hukum tentang berpurda atau bercadar. Ini bersangkutan dengan hadis yang tadi Ustadz katakan bahwa kalau mau menikah itu harus boleh untuk melihat wajah dan telapaknya. Di sini saya berpikir bahwa di zaman Nabi wanita di sana itu berarti pakai purda ya, bukan seperti yang dari para ustadz bilang katanya kalau di surat An-Nur diterjemahkan harus tak bisa melihat wajah dan pakai kerudung lah gitu ya. Yang saya pertanyakan, apa benar kalau di zaman Nabi itu wanitanya pakai purda? Karena dari hadis itu saya berpikir kalau boleh melihat wajah dan telapak dengan izin berarti kan mereka itu pakai purda atau cadar tertutup ya. Iya. Terputus gitu kan. Terima kasih. Nah, silakan. Iya, yang pertama Pak, bahwa telah diriwayatkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa para wanita di zaman Rasulullah itu memakai cadar. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ka'anna ru'usuhunna ghirban, seakan-akan kepala-kepala mereka itu bagaikan burung-burung gagak. Dan dalam sebuah athar Ibnu Abbas, seorang wanita di zaman Rasulullah itu menutup semua wajahnya kecuali satu mata dia melihat. Iya. Akan tetapi juga ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa sebagian sahabiat tidak memakai cadar. Maka dari itu yang dirajihkan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa cadar itu hukumnya tidak wajib. Yaitu sunnah yang sangat ditekankan saja. Ya. Memang kalau kita memahami hadis tadi, ya seakan kalau kita boleh melihat wanita wajah dan dua telapak tangannya, berarti di luar itu kita tidak boleh. Jawab betul. Ya karena Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Allah berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah kepada kaum mukminin hendaklah menundukkan pandangan mereka. Walaupun misalnya si wanita itu tidak memakai cadar, ya, terlihat wajah dan kedua telapak tangannya, tetap kita tidak halal untuk melihatnya. Kita diwajibkan untuk ya menundukkan pandangan dan tidak melihat wajahnya. Ya kecuali pandangan yang pertama, karena Rasulullah SAW memberikan izin. Ya kalau pandangan yang pertama yang tidak sengaja itu adalah tidak apa-apa. Tapi untuk yang kedua dan yang ketiga itu yang dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Nah, selanjutnya dari pertanyaan Ibu Tris di Bekasi yang sudah masuk, kami persilakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, kalau misalnya ya ada seorang pria ingin mencari jodoh, tiba-tiba dia ingin melihat wajah maupun bentuk tubuhnya atau bagian takut ada yang cacat, bagaimana dengan disuruh wali atau orang tuanya untuk melihat walaupun dia tidak melihat, untuk melihat kondisi tubuhnya itu bagaimana, apakah boleh diwakilkan untuk melihatnya, untuk membuka, maksudnya memperlihatkan kepada orang tuanya atau walinya untuk bagaimana supaya tidak ada keadaan tubuh cacat, ini maksud supaya depan nanti kecewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah mengutus seorang wanita kepada wanita yang Rasul ingin nikahi. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk mencium mulutnya, lehernya, ketiaknya. Ya sampai demikian supaya ketahuan ini kok perempuan suka nyikat gigi apa enggak gitu kan. Ada perempuan yang tidak mengurus dirinya sehingga badannya bau. Ya. Dan terkadang suaminya merasa kesel nih istrinya enggak mau ngurus badannya, bau apek terus. Yang harusnya dia cantik di depan suaminya. Nah, ini tidak apa-apa. Ya kita utus orang saudari kita atau misalnya siapa gitu untuk melihat, coba lihat bentuk tubuhnya.
Boleh ia bertanya bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana misalnya payudaranya, bagaimana gini dan begitu, tapi yang melihat saudarinya. Itu tidak apa-apa. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali untuk di 5 menit terakhir kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak Ustaz, saya mau nanya ya. Ini ada teman saya, dia menikah siri. Tapi pernah suaminya mengucapkan dia wallahi dia tidak memberikan nafkah lahir. Tapi istri pertamanya kalau suaminya mau ke sana suka bilang, pokoknya saya tidak rela dunia akhirat kalau kamu ngasih uang atau sandang pangan berupa apapun, bentuknya apapun, jumlahnya berapapun. Apakah itu istrinya yang pertama bisa dosa mengucap begitu? Apa nanti suaminya kalau melanggar bisa termakan sumpahnya gitu? Gitu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah siri, kalau maksudnya yaitu tidak lapor ke KUA, ya sebatas dia menikah tapi ada wali, ada saksi dan mahar dan ijab kabul, terpenuhi semua syarat-syaratnya, sah saja. Iya. Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau dia lapor ke penghulu. Iya. Yang harus diketahui bahwa sumpah seperti ini haram. Dan Rasulullah SAW saja mengharamkan nadar untuk berbuat maksiat. Demikian pula sumpah untuk berbuat maksiat itu haram, maka dia wajib membatalkan sumpahnya dan membayar kafarat sumpah. Adapun ya si istri dengan mengatakan saya tidak ridho dunia akhirat, ucapan seperti ini pun dimurkai oleh Allah. Karena ya walaupun bagaimana istri yang kedua punya hak ya dari sisi lahiriahnya, punya hak dari sisi ya dia diberikan nafkah, ya maka janganlah ia karena kecemburuannya mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan suaminya pun juga jangan kemudian hanya karena mencari keridhaan istri akhirnya dia membuat murka Allah. Sebagaimana halnya Rasulullah ditegur oleh Allah, ya apakah engkau hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan buat kamu? Ya hanya karena kamu mengharapkan keridhaan istri kamu. Artinya jangan ya kita melakukan sebuah kemaksiatan, ya jangan kita menjadikan Allah murka kepada kita akibat daripada kita cemburu ataupun karena kita ingin menyenangkan istri kita. Hendaklah si suami tetap adil, tetap ya kuat. Maka dari itu saya nasihatkan kepada para laki-laki, sebelum menikah yang kedua, persiapkan dulu mental. Ya, persiapkan dulu segala-galanya. Jangan sebatas semangatnya saja untuk menikah. Ya, setelah menikah akhirnya malah beban berat buat diri antum. Akhirnya antum juga stres dan yang lainnya. Jangan seperti itu. Ya, perlihatkan sunnah itu sesuatu yang indah. Jangan kemudian hanya karena semangat seperti itu akhirnya ya sesuatu yang diizinkan oleh syariat terlihat buruk, ya terlihat ya sesuatu yang menyeramkan dan yang lainnya. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya seorang laki-laki yang ingin poligami wajib harus dia mempersiapkan segala-galanya, ya agar dia kemudian tidak mendolimi salah satu daripada istrinya tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir saja untuk kesempatan pagi hari ini dari pesan singkat. Ustaz, saya seorang akhwat yang sudah siap menikah dengan seorang ikhwan, tetapi orang tua melarang untuk segera menikah karena ikhwan tersebut masih kuliah. Mohon solusinya yang terbaik Ustaz untuk permasalahan ini. Ya, coba kita memberikan nasihat dulu kepada orang tua. Coba bawakan hadis ini. Ya, apabila datang kepada kamu seorang pemuda yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya, nikahkan. Dan sadarkan bahwa rezeki itu semua di tangan Allah. Kita tetap berusaha, masing-masing berusaha. Ya. Maka ya coba kita usahakan dulu terus ya untuk memberikan nasihat-nasihat yang lemah lembut kepada orang tua kita. Ya barangkali kita minta kepada paman, cobalah paman, ya sadarkan kepada orang tua saya. Ya, saya takut ya
jatuh kepada fitnah, kepada zina dan yang lainnya. Apa paman ridho kalau saya kemudian jatuh kepada zina dan yang lainnya? Cobalah. Ya, mudah-mudahan si paman atau uwa, ya kakak daripada ibu itu bisa memberikan nasihat kepada adiknya. Ya mudah-mudahan ya, usaha anti diberkahi oleh Allah dan berhasil dan dibukakan ya hati kedua orang tua anti ya untuk segera ya menikahkan anti dengan pemuda idaman anti tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.